Kisah dimulai dengan melihat seorang pria berambut unik lagi sedang asik melahap tebu. Pria ini Aceng, biasa dipanggil Roy. Si Roy ini bekerja sebagai penagih utang, begitu ditakuti sebab selalu mengintimidasi orang-orang yang ia tagih, bahkan dengan cara-cara yang gila. Jika orang itu tak mau bayar, maka siap-siap aja dihambur. Seperti hari ini, Roy datang menagih dari tempat satu ke tempat yang lain, setia didampingi anggotanya. Semua yang ditagih telah dijungkir balikan oleh Roy karena tak dibayar-bayar. Namun, seperti yang kita tahu, seburuk apapun kita pasti ada sisi-sisi baik terselip di dalamnya. Salah satu alasan dunia diciptakan karena kebaikan dan kejahatan selalu berjalan beriringan. Nah, dibalik sikap Roy yang intimidatif dan arogan, ada hal unik darinya. Biasanya jika yang ditagih sampai mengeluarkan air mata karena tak memiliki uang sepeser pun, Roy bahkan doyan memberi mereka uang makan. Itulah mengapa bosnya si Tini ini kadang kesal sebab uang-uang yang dikumpulkan Roy selalu saja kurang. Di suatu hari, Roy diperintahkan Bu Tini menagih utang di salah satu rumah sakit besar oleh pasien yang bernama Pak Liu. Tak tanggung-tanggung, Roy begitu masuk ke dalam menagih. Sikap arogannya bahkan muncul meski ia sadar jika orang yang ditagihnya dalam keadaan sakit. Tak berselang lama, tiba-tiba ada seorang gadis keluar dari toilet seketika, hendak baku tabrak dengan Roy. Roy melihatnya, entah kenapa matanya sayup sejenak, rambutnya bergetar. Alih-alih gadis itu adalah putri Pak Liu, Ting namanya. Ting yang sama sekali tak memiliki uang, belum lagi biaya rumah sakit. Babenya makin menumpuk, langsung menyuruh mereka semua pulang. Meski mereka semua melihat betapa tulusnya gadis itu mengurus ayahnya, tapi karena utang tetaplah utang, bertindaklah si Roy. Ting yang sudah menandatangani surat perjanjian utang sesuai suku bunga yang ditentukan, ayahnya pun tak jadi diajak jalan-jalan oleh si Roy. Di sisi lain, Roy memang sebenarnya tak mungkin tega. Itu semua hanyalah sikap teguran sepertinya. Bahkan Roy di sini menyarankan sebuah pekerjaan tambahan ke Ting, entah apaan, tapi intinya Ting disuruh memutuskan pacarnya. Jika memang ada, sekalian tetap merawat kulitnya. Dengan utang yang begitu banyak, Ting yang hanya bekerja sebagai seorang pegawai di kantor pertanian dengan gaji UMR tentu tak akan bisa melunasi utang-utangnya. Terlebih kebutuhan di rumah sakit makin hari makin mencekik, sampai-sampai badan Ting semakin mengurus. Lalu ketika Ting masih sibuk kerja, terlihat ada seorang pria sedang memperhatikannya. Siapa lagi kalau bukan si penagih, si Roy. Aneh sekali sikap Roy kali ini, ya hanya datang memantau keseharian Ting, mengamatinya dari kejauhan, entah karena hatinya mulai terketuk atau bagaimana. Ambruk tuh motor diseret. Sampai di suatu malam Roy mulai menghampiri Ting karena jadwal tagihan belum waktunya. Dengan sikap dinginnya Ting bertanya, "Apa maumu?" Dan karena mungkin dari awal si Roy ini merasa tersentuh melihat kehidupan Ting di balik utang-utang yang sedang ia jalani sekarang, tanpa basa-basi Roy kembali menawarkan Ting sebuah pekerjaan, yaitu open BO, jadi bookingan para lelaki. Menurut Roy, pekerjaan itu sangat logis untuk mendapatkan ribuan dolar dalam sehari. Ting merasa direndahkan seperti itu, tak sepatah kata pun respon darinya, ia hanya sibuk mengunyah. Terlebih sikap si Ting ini memang sangat dingin. Tapi karena Roy terus memaksa, ya pada akhirnya Ting mulai merespon. Sedikit perkenalan perihal latar belakang keluarga Roy. Ya, hidup dalam keluarga sederhana. Kakaknya tengah merintis usaha pangkas rambut, babenya bekerja sebagai supir. Roy memiliki adik ipar kesayangan, Echa namanya. Sebelum Echa berangkat sekolah, pasti Roy memberinya uang saku. Lalu satu alasan kenapa Roy bisa bekerja sebagai penagih utang di Bu Tini, karena utang keluarganya ke Bu Tini itu juga ada. Itulah mengapa ya kerja di sana, imbalan pelunasan untuk keluarganya. Si Roy ini sebenarnya cukup bertanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Di kemudian hari, Roy kembali menemui Ting di tempat kerja. Karena ini di luar hari tagihan, pasti ada maksud lain Roy selalu mendekat seperti ini. Bahkan Tingnya sedikit mulai merasa risih. Ting memanggil manajer untuk mengusir Roy segera. Malah emosi Roy muncrat saat melihat tangan manajer Ting nyender di bahu. Memang semuanya disapu rata oleh si Roy ini. Dan karena telah buat onar, Roy sempat disidang, namun pada akhirnya dapat pemakluman dari pihak Ting.
Di suatu hari, Roy kembali menemui Ting. Ada satu hal yang ingin ia perlihatkan padanya, yaitu gambar plan yang dibuatnya. Ting yang bingung maksud gambar kotak-kotak ini pun langsung diberi penjelasan. Ayo, kencanlah denganku. Di setiap kali pergi berkencan, maka satu kotak terisi. Nanti setelah semua kotaknya terisi, maka utang Ting sudah dianggap lunas. Entah bagaimana Roy akan mempertanggungjawabkan itu semua ke Bu Tini nantinya. Namun acuh tak acuh saja soal itu yang pada intinya si Roy ini sudah memberi Ting solusi. Selanjutnya sisa keputusan Ting apa sepakat atau tidak dengan rencana si Roy itu. Untuk memperjelas, Ting bertanya, kencan seperti apa yang Anda maksud? Hanya sekedar makan atau jalan kah? Kata Roy, bukan cuma itu tapi bertempur di kasur juga harus. Karena terlalu lancang disampo itu si Roy, bagaimanapun beratnya masalah yang dipikul Ting, ia akan tetap teguh menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita. Sampai tiba di suatu malam, Ting yang kembali mendapat tagihan periode terbaru dari rumah sakit. Barulah Ting berpikir keras apa ya harus mengiyakan rencana si Roy itu atau tidak. Ting sudah nelpon sana sini mencari pinjaman, namun tak satu pun orang yang mau membantunya. Menetes air matanya Ting, belum lagi stok makanan di kulkas sudah ludes semua. Dan karena sudah tak ada pilihan lain, terpaksa Ting datang mengiyakan ajakan kencan si Roy. Cengar-cengir tuh si Royner. Kini satu persatu kotak plannya terisi. Nah, agar lebih menarik perhatian lagi, Roy sudah mulai mengatur rambutnya. Kadangkala ia datang ke rumah sakit merawat ayah Ting. Di saat Ting lagi kerja, Ting lahan perlahan mulai melihat sisi kepedulian dari seorang Roy, pun mulai respect. Hari demi hari mereka barengan, namun tetap tak satu pun senyum yang tercurahkan dari Ting. Di suatu waktu Ting pulang kerja, tak sengaja melihat Roy dengan orang-orangnya tengah mengobrak-abrik warung klien karena tak mau bayar utang. Betul-betul Roy ngamuk di sana, nendang sana sini, tak pilih merek, wanita pun digas. Ting yang melihat langsung sikap amoral si Roy itu seketika benaknya kacau. Ting telah menilai jika si Roy adalah pria yang kejam. Dari sinilah Ting mulai menghindari Roy yang lebih memperburuk keadaan sebenarnya pada saat Ting datang ke rumah sakit dan melihat ayahnya tidak ada di sana. Setelah dicari-cari, ternyata Roy lah si pelaku yang membawa ayah Ting keluar mencari udara segar. Tapi karena justifikasi Ting terhadap Roy sudah buruk, ya begitulah. 你把我爸带出来干什么？他放亏，放手！我爱你呢。 Roy mengutarakan perasaannya. Ternyata selama ini benar ia telah jatuh hati dengan kliennya sendiri. Namun mau bagaimana juga, Ting sudah menganggapnya lelaki tak bermoral. Tanpa Ting sadari jika dibalik sikap Roy itu sebenarnya tersimpan kebaikan dan ketulusan. Memang si Roy ini apa adanya, sederhana, tak melebih-lebihkan sesuatu agar disukai banyak orang. Namun bagaimanapun ia juga punya air mata saat menyadari orang yang ia cinta telah menghindar. Roy melihat Ting tiba-tiba melipat pakaian di RS. Seketika kaget apa yang terjadi sebenarnya. Ternyata babenya Ting telah tiada. Pedih sekali perasaannya Ting harus menghadapi kenyataan pahit ini. Nah, atas partisipasi Roy terhadap kematian ayahnya, anggapan Ting sedikit mulai berubah. Mungkin ia mulai menyadari jika Roy itu ialah orang baik dan peduli, cuman karakternya aja memang barbar. Atas kebaikan-kebaikan Roy, ia sekarang mulai diajak ke kontrakannya Ting yang ala kadarnya. Sikap Ting benar-benar berubah. Yang dulu pelit bicara kini sudah mulai ngajak bicara duluan. Karena tidak ada sirup atau sejenisnya, Ting hanya menawari Roy air tawar. Melihatnya kehausan habis mengikuti proses pemakaman. Hal yang paling membuat Ting makin penasaran dengan Roy, sebab sampai detik ini Roy tak pernah sekalipun melakukan hal tak senonoh termasuk main colek-colek. Malah setelah kepergian ayah Ting, Roy benar-benar memberinya perhatian lebih, dimana sedingin apapun wanita jika terus diperlakukan seperti ini pasti senyumnya akan nampak juga meski masih ditahan-tahan.
Lalu Roy yang hendak pergi seketika kaget Ting tiba-tiba mengajaknya naik bersantai di atas gedung. Meski agak canggung namun banyak sendagura yang tercipta di momen ini ner. Bahkan Ting sudah mau memperjelas perkataan Roy di rumah sakit tempo hari. 你喜欢我对不对？ 咁真正要你喜讲欢我什么？胖胖啊，安尼啦。 Rontok bulunya si Roy tiba-tiba dapat kecupan mendadak dari Ting. Lalu pada akhirnya dari atas inilah semua rasa itu telah terjawab. Begitupun dengan jagung Roy dibawa langsung gentayangan. Betul-betul kurang ajar si Roy. Ting sampai giling-giling melihatnya kepanasan begitu. Ner, yang ada pada mereka sekarang hanyalah kebahagiaan demi kebahagiaan. Setiap hari Roy menghujani Ting dengan cinta dan kasih. Atas kehadiran Roy dalam hidupnya, Ting merasa amat bersyukur. Semoga ayahnya di sana tersenyum telah jadi saksi atas hidupnya sekarang. Karena utang tetaplah utang, Ting dan Roy mulai sama-sama mencari cara agar semua urusannya dengan Bu Tini kelar secepatnya. Sekalian akan menyongsong masa depan yang cerah. Ting berencana akan membuka kedai minuman. Ia dapat modal dari pinjaman perusahaan yang baru saja disetujui, ditambah ada uang asuransi ayahnya. Semoga itu semua mencukupi. Tokonya tak perlu besar ya, sekitar 7-10 meter pun sudah cukup. Mau tidak mau ya Roy harus putar otak lagi untuk mewujudkan cita-cita si Ting itu, dimana sekarang Roy sudah tak mau menjadi penagih utang lagi. Ia sadar kehidupan seperti itu sangat keras. Hampir setiap hari yang menghadapi benturan dan pertikaian dengan klien. Saat ini Roy akan fokus dengan kebahagiaannya bareng Ting. 怎么了？来哦，免啦，来哦，今仔日哦，爱欢喜。会真重，超便宜的。咱个店有开，安怎？算过啊，甲结婚办办的，互恁阿爸看卖，伊的查某囝怎有人照顾？ 我爱你。 Dalam sekali perjuangan hidup dua orang ini ner, semoga apa yang dicita-citakan ke depannya dapat tersemogakan. Begitupun dengan kalian semua. Kabar baiknya, urusan Ting dengan Bu Tini juga sudah kelar, termasuk sisa-sisa utang. Bu Tini mungkin memberi mereka pemakluman sebab mungkin ia paham dengan kondisi mereka berdua. Sampai Roy yang rela berdarah-darah dalam menjalankan perintah. Itu semualah yang menyentuh hatinya Bu Tini, terlebih saat Roy memberitahunya jika ia sedang jatuh hati dengan gadis yatim piatu itu, Ting maksudnya ner. Nah, agar tidak buang-buang waktu, kini Roy dan Ting telah jalan mencari toko yang pas untuk usaha minuman mereka nantinya. Namun ternyata toko-toko di lokasi strategis termasuk di dekat-dekat sekolah sangat mahal harganya. Tabungan mereka jauh dari kata cukup. Putar otak lagi tuh si Roy sampai ya kepikiran untuk menggandakan seluruh uang tabungan Ting dengan bekerja sama dengan Bu Tini. Rencananya Roy kan memodali Bu Tini di agenda kasino besar-besaran yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Kata Bu Tini, semakin banyak uang yang dimasukkan, makin banyak yang dihasilkan. Pada akhirnya Roy memutuskan all in, ia mengambil seluruh tabungan Ting untuk dipertaruhkan di kasino tersebut. Ini semua tanpa sepengetahuan Ting sama sekali. Intinya yang ada pada Roy sekarang, bagaimanapun ia harus segera mewujudkan cita-cita si Ting untuk membuka kedai minuman. Tibalah saatnya Roy telah membawa seluruh uang itu untuk dipertaruhkan, namun rencana tak sesuai ekspektasi. Memang Bu Tini di sini menang, namun seluruh uangnya dirampok. Meski Roy berusaha mempertahankan uang itu, namun ia sudah tak berdaya karena dikeroyok. Dan karena pemilik toko juga sudah meminta uangnya, Ting pun datang memberitahu Roy, namun ia malah kaget melihat kondisi Roy dilumuri cera.是咁要讲啥啦？是咁要继续啥？换人啊！先回家了，恁老爸欠谁？再看到你。 干！先生，先生。
Akal sehat Roy telah dilumpuhkan oleh keadaan sampai-sampai Pak Polisi juga dihajar. Nah, atas masalah inilah hubungannya dengan Ting berhenti, malah Roy berakhir di penjara sekarang. Singkat kisah, 6 bulan kemudian menurut KUHP pasal 77 Undang-Undang Penjara pasal 58 akhirnya Roy dibebaskan. Atas kebebasannya ini hanya satu yang ada di benak Roy, yaitu mencari Bu Tini untuk mengembalikan semua uang Ting yang ia ambil dahulu. Roy sudah keliling kesana kemari mencari Bu Tini sampai Roy menemukan tempatnya dengan kondisi yang amat berbeda. Anjay, tahu-taunya Bu Tini lagi nyalek sekarang, ner. Roy begitu amat memohon agar uang itu dikembalikan, namun apa yang ia dapat di sini, Roy malah dilempari nasi kotak. Roy yang merasa sudah diperlakukan kayak binatang, harga dirinya telah diinjak-injak saat Bu Tini keluar kampanye dengan timnya, beraksilah ia di belakang. Sampai akhirnya Roy mendapat uang itu kembali. Selebihnya ia akan mencari Ting untuk mengembalikan uang tersebut. Besar sekali rasa bersalah si Roy ini, nar. Seraya mencari di mana Ting sekarang, Roy heran kenapa akhir-akhir ini selalu keluar cerak dari hidungnya. Namun Roy acuh tak acuh, ya tetap fokus mencari Ting sambil meneteng uang itu. Akhirnya Roy telah menemukan Ting di sudut-sudut malam. 自己列级，欠我的10件干嘛？拜托，求求了。 Entah kenapa fisik Roy tak sekuat yang dulu lagi, nar. Ia seperti sedang mengidap sesuatu. Pedihnya Ting malah mencampakkan kehadirannya kembali, seakan-akan Ting itu belum memaafkan kesalahan-kesalahan Roy di masa lalu. Kita lihat Roy sudah balik ke keluarganya. Roy datang ke babenya meminta maaf habis di penjara serta kesalahan-kesalahan yang ia perbuat selama ini. Di esok paginya Roy datang jalan-jalan ke tempat cukur kakaknya ditemani adik kesayangannya Echa. Lalu di malam hari ada hal yang membuat Roy gemetar ketika ia tak sengaja melihat Ting sedang bersama laki-laki lain, entah itu rekan kerjanya atau siapa. Daripada makin hancur, Roy memilih cabut dari sini sampai Roy tak sadar jatuh terkapar seraya hidungnya sudah dilumuri cera. Di esok harinya di rumah sakit saat Roy baru sadar, dia langsung bertanya bagaimana dirinya bisa kemari. Kata dokter, seseorang atas nama Ting yang membawamu kemari. Ternyata Ting semalam menyadari jika Roy datang menguntitnya. Namun pada saat Ting telah kembali ke RS untuk menjenguk, tahu-taunya Roy telah pergi. Berdasarkan laporannya sedang menuju terminal sekarang. 提早出狱，求求。 Bagaimana, nar? Kita selesai sampai di sini atau lanjut? Takutnya nanti banyak yang netes di ending. Kalau cuma netes ya sah-sah saja, artinya saya berhasil. Tapi takutnya nanti malah kecewa ujung-ujungnya, karena berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, sebenarnya si Roy ini memiliki aneurysm besar sekitar 3 cm. Itulah yang membuatnya sering mimisan, ditambah berkaitan dengan trauma kepala yang berulang-ulang. Itulah mengapa saat-saat sekarang Roy disarankan untuk lebih sering bersama keluarga dan orang-orang terkasih, sebab sisa waktunya tinggal separuh. Sekarang Roy masuk rumah sakit lagi. Ting setia berada di sampingnya. Ting berusaha membuat Roy agar tetap tersenyum dengan segala harapan semoga bisa cepat-cepat sembuh. Namun pada akhirnya Roy telah meninggalkan mereka semua. Udaranya putus tepat di hadapan Ting. सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना रहना तू पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर
telah usai. Silas suratku malebie dimanapun kalian berada, tanah Jawa, Papua, Sabang sampai Merauke, Baru, Sidra, Bone, Sopeng, Wajo, Sinjai, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe channel ini. Yang terpenting menurut kalian hal yang bisa kita petik dari kisah Roy dan Siting, ketik di bawah ya nerd. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye. And every time I try to fly, I'd fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see